Titanic 1912. Pada pagi hari tanggal 10 April tahun 1912, pelabuhan Southampton di Inggris dipenuhi kegembiraan yang tidak biasa. Lambung hitam Titanic berdiri menjulang, seolah memandang ke bawah ke arah dermaga. Suara mereka yang berangkat dan mereka yang mengantar bergema di seluruh pelabuhan. Orang-orang percaya bahwa kapal ini adalah pintu menuju kehidupan yang baru. Pada masa itu, Titanic adalah kapal penumpang terbesar di dunia. Ia dibangun di galangan kapal di Belfast, Inggris, atas pesanan White Star Line. Lambungnya yang sepanjang 269 meter dan 4 cerobong raksasa melambangkan puncak teknologi manusia. Tidak seorang pun percaya bahwa kapal sebesar itu bisa tenggelam. Para penumpang naik ke kapal melalui jalur yang berbeda sesuai dengan kelas mereka. Penumpang kelas 1 berjalan santai menuju interior yang mewah. Penumpang kelas 3 bergegas menaiki tangga sempit sambil menggenggam barang bawaan mereka. Mereka berlayar dengan kapal yang sama, tetapi perjalanan mereka terasa berbeda sejak awal. Sekitar tengah hari, Titanic perlahan mulai meninggalkan pelabuhan Southampton. Kapal ini dijadwalkan menuju New York dengan singgah di Cherbourg di Prancis dan Queenstown di Irlandia. Suara panjang peluit kapal memenuhi seluruh pelabuhan. Dengan demikian, kapal itu melaju dengan anggun menuju Samudra Atlantik Utara. Setelah pelayaran dimulai, kelas 1 dipenuhi rutinitas harian yang elegan. Di ruang makan, peralatan perak dan gelas kristal berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Para penumpang menikmati hidangan istimewa dan percakapan yang berkelas. Di sini, bahaya laut terasa seperti kisah dari dunia lain. Di dek kelas 3, terbentang suasana sederhana namun penuh kehidupan. Anak-anak berlari di dek, merasakan angin laut di wajah mereka. Para imigran bersandar pada pagar, membayangkan masa depan yang belum terlihat di balik cakrawala. New York masih jauh, tetapi harapan terasa lebih dekat dari sebelumnya. Di dalam Titanic, kapal ini berfungsi seperti sebuah kota kecil yang selalu bergerak. Para awak bergerak cepat melalui lorong, membawa bagasi dan surat-surat. Tangga dan lift menghubungkan kabin dan ruang makan di setiap dek secara alami. Kapal raksasa ini beroperasi dengan sempurna, seolah-olah ia adalah makhluk hidup yang bernapas. Di ruang telegraf, suara kode Morse terdengar siang dan malam. Sebagian besar pekerjaan berkaitan dengan pesan pribadi yang dikirim oleh para penumpang. Pada saat yang sama, peringatan tentang gunung es datang dari kapal lain yang berlayar di Atlantik Utara. Namun, sinyal-sinyal penting ini menumpuk tanpa mendapatkan perhatian yang cukup. Pada malam tanggal 14 April tahun 1912, Atlantik Utara terasa sangat tenang dan mencekam. Dalam kegelapan pekat tanpa cahaya bulan dan tanpa gelombang, laut terbentang rata seperti cermin. Dalam kondisi seperti itu, bahkan buih putih di sekitar gunung es pun tidak terlihat. Bahaya yang tak terlihat sedang mendekati kapal dengan tenang namun pasti. Para pelaut pengintai di menara pengawas menatap ke dalam kegelapan dengan tegang. Namun teropong yang mereka butuhkan tidak ditemukan dimanapun. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap yang sangat besar muncul dari kegelapan di depan. Lonceng peringatan dibunyikan 3 kali dengan segera.
Pada pukul 11 malam 40 menit tanggal 14 April tahun 1912, Titanic bertabrakan dengan gunung es di jalur pelayaran Atlantik Utara. Bagi sebagian besar penumpang, kejadian itu terasa seperti getaran ringan saja. Namun di bawah permukaan, beberapa bagian lambung kapal rusak sekaligus. Air laut yang membeku mulai mengalir masuk dengan deras melalui celah-celah besar. Segera setelah tabrakan, sebagian besar penumpang mengira tidak ada yang salah. Sebagian tetap berjalan-jalan di dek, sementara yang lain kembali ke kabin mereka yang hangat. Hanya para awak yang bergegas ke bawah dengan wajah pucat untuk memeriksa bagian bawah kapal. Kata tenggelam belum diucapkan dengan lantang. Setelah tengah malam, sekoci-sekoci di dek mulai dipersiapkan satu persatu. Orang-orang bertanya dengan kebingungan, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Ungkapan ini hanya tindakan pencegahan diulang berkali-kali. Sementara itu, kapal mulai miring perlahan, cukup untuk dirasakan oleh semua orang. Mengikuti aturan perempuan dan anak-anak terlebih dahulu, sekoci diturunkan ke laut. Banyak sekoci dilepaskan dengan muatan kurang dari setengah penuh. Suara mereka yang tertinggal di dek semakin lama semakin pelan. Mereka yang berpisah saling menatap dalam keheningan untuk waktu yang lama. Di salah satu sisi dek, kelompok musik terus bermain hingga saat terakhir. Musik itu sejenak menenangkan ketakutan dan kekacauan. Di udara malam yang membeku, alunan nada menghilang ke dalam kegelapan. Kapal terus tenggelam semakin dalam, tanpa dapat dihentikan. Pada pukul 2 pagi 20 menit, tanggal 15 April tahun 1912, Titanic tenggelam sepenuhnya. Lambung raksasa itu terbelah menjadi dua dan menghilang ke dalam kegelapan yang dalam. Di permukaan laut, hanya tersisa sekoci dan puing-puing yang mengapung. Malam Atlantik Utara kembali sunyi. Setelah malam yang panjang, cahaya fajar perlahan menyebar di cakrawala. Kapal Karpathia, yang bergegas ke lokasi setelah menerima sinyal darurat, tiba di tempat kejadian. Sebanyak 710 orang berhasil diselamatkan dari laut yang membeku. Suara lebih dari 1.500 orang lainnya tidak pernah terdengar lagi. Bangkai Titanic kini terbaring di dasar Samudra Atlantik Utara pada kedalaman sekitar 4.000 meter. Di laut dalam yang dingin, lambung kapal perlahan terkorosi dan menjadi bagian dari sejarah. Upaya pengangkatan tetap tidak mungkin dilakukan, baik secara teknis maupun etis. Tragedi ini kini hidup hanya dalam catatan dan ingatan.